Semuanya hadirin sekalian, terima kasih untuk semua yang udah datang di ibadah penghiburan papaku. Saya mau memberikan spesial thank you buat Pak Wayan dan Ibu Ingrid dan Ibu Meli dan juga teman-teman yang lain yang sudah menjadi saksi repot selama 4 hari terakhir. Saya mewakili keluarga sangat-sangat bersyukur dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya berdoa setiap kasih yang ditabur untuk keluarga saya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Teman-teman, ini papa aku 2 bersaudara, aku kakaknya Kaleb. Halo Pak, ini udah hari keempat, tapi aku makin hari makin kangen sama papa. Papa selalu bilang papa tuh bangga sama anak-anaknya, tapi sebenarnya aku yang jauh lebih bangga punya papa dan sangat beruntung punya papa. Terlalu banyak cerita tentang papa, jadi aku rangkum dalam 2 hal aja yang bisa menjadi highlight garis besar hidup papa yang aku sangat-sangat kagumi. Yang pertama, teman-teman, papa itu hidupnya semua tentang berbagi. Hidup papa tuh nggak pernah tentang dirinya sendiri. Mungkin ini kelihatan sederhana ya, tapi aku cerita sedikit. Aku tuh tumbuh besar lihat papa tuh pelayanan, dan nggak cuma di gereja, di luar dan di dalam gereja tuh papa melayani gitu. Bukan dia pengen spotlight, bukan, dia memang itulah dirinya, gitu. Itulah dirinya papa. Ya, aku dengar ada beberapa alumni yang datang dari kampusnya papa yang kebetulan lagi di sini. Mereka cerita udah puluhan tahun lintas generasi, mereka cerita bagaimana hidup papa tuh berdampak bagi mereka. Waktu aku kecil, aku tuh nggak lihat papa di panggung khotbah. Papa tuh mulai dari usher atau greeter sebenarnya. Jadi aku kecil tuh aku lihat papa tuh bagi-bagiin warta jemaat, kayak semacam pengumuman lah gitu. Kalau sebelum jemaat masuk dibagi-bagiin, nah itu papa. Terus jadi gembala komsel, sampai sekarang masih jadi gembala komsel juga sampai akhir hidupnya. Dan sharing firman Tuhan sampai akhirnya di ibadah raya. Di luar gereja, aku tuh inget banget papa tuh selalu pastiin orang-orang yang nggak punya kendaraan itu bisa pulang ke rumahnya. Jadi aku ingat betul waktu aku masih masih kecil, pulang gereja itu mobil tuh penuh karena banyak yang nebeng. Gitu. Terus juga papa tuh rela waktunya tuh dipakai untuk orang bisa cerita, konseling, datang ke rumah untuk cerita. Itu tuh sangat papa. Untuk adik-adiknya papa itu bawa adik-adiknya datang merantau dari kampung Kabanjahe ke Jakarta. Ya, menurut cerita papa dibayarin sekolahnya, dipastikan mereka punya kemajuan hidup. Jadi di sini ada adik-adiknya papa, aku sebutnya itu ada Pak Tengah dan Pak Uda. Untuk Pak Tengah dan Pak Uda, karena papa sudah tidak ada, Pak Tengah dan Pak Uda aku hormati, layaknya aku menghormati papa. Jadi sama aja. Sama juga halnya dengan Mama Ua, Tengah, Pak Uda, Mama Uda. Sama aku akan menghormati papa seperti pada kalian. Kalian papahnya aku sekarang. Di keluarga, papa tuh nggak pernah berjarak dengan sepupu atau ponakan-ponakannya. Karena papa merasa bahwa ponakannya itu adalah anak-anaknya juga. Dan memberi 100% kasihnya, terutama untuk mama, aku dan Kaleb. Papa selalu bilang keluarga itu VVIP, very very important person. Ada tahun-tahun di mana aku waktu itu kerja di Tangerang, papa di Bali, tapi kita nggak pernah lupa untuk setiap pagi saat teduh bareng lewat WA call. Malamnya pas aku pulang kerja itu doa bareng lagi lewat
WA. Jadi ya walaupun jaraknya jauh tapi nggak mengurangi komunikasi kita. Untuk cintanya pada mama nggak usah diragukan lagi. Papa itu cuma mau pelayanan atau pergi kemana aja hanya kalau mama ikut. Di tengah-tengah sakitnya papa, ada momen-momen tuh papa cuman mau dia aja yang turun tangan untuk ngurusin mama. Lap badannya, temenin mama kontrol ke rumah sakit, padahal dia sendiri lagi sakit. Tapi sekuat tenaga dia kerjain, gak pernah komplain satupun. Jadi aku benar-benar tersentuh dan kagum luar biasa melihat cinta kasihnya untuk mama. Berapa kali papa bilang kasih itu diekspresikan. Buat dia kasih itu gak jaim, gak gengsi, gak berjarak. Papa itu gak cuma baik, tapi papa itu berdampak. Semua orang bisa baik, tapi gak semua bisa berdampak. Aku percaya bahwa semua hal yang aku sebutin sekarang, yang tadi aku sebutin, itu hanya bisa terjadi karena papa itu udah mengetahui bahwa kasih Tuhan itu berlimpah atas diri dia, sehingga diri dia tuh gak bisa nahan untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, menurut aku dan sepanjang hidup aku, papa itu teman curhat aku. Papa itu betul-betul pendengar yang baik. Aku sempat bilang sama papa, jauh sebelum beliau sakit, aku bilang, papa panjang umur ya. Siapa lagi yang mau dengerin aku dan ngertiin aku kalau bukan papa? Papa tuh tahu jelek-jeleknya aku sampai ke dalam-dalamnya. Tapi papa gak pernah menghakimi, hanya selalu menekankan firman Tuhan. Aku tuh sebenarnya sering minder, insecure, merasa gak mampu. Jadi papa selalu ingetin cerita tentang bangsa Israel. Ini berkali-kali papa bilang. Dia bilang, bangsa Israel itu setelah keluar dari tanah Mesir, gak semua masuk tanah perjanjian. Cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Tahu gak kenapa? Karena mereka bilang, orang Israel bilang, kami melihat mereka seperti raksasa dan diri kami seperti belalang. Itu firman Tuhan. Mereka udah hampir masuk tapi gagal karena mereka mengukur diri mereka menurut kacamata mereka. Jadi yang selalu papa tekankan untuk aku, dan selalu berkali-kali papa bilang bahwa, Naku, jangan pernah mengukur apa dari apa yang manusia katakan tentang kamu, tapi apa kata Tuhan tentang kamu. Itu pesan papa yang selalu terngiang-ngiang buat aku. Aku seumur hidup selalu dengar doa papa setiap hari ke aku dan Kaleb. Doanya itu selalu anak-anak mendapat masa depan yang cerah, diberkati pekerjaannya, apapun yang diperbuat tangannya selalu berhasil. Tapi kira-kira 2 minggu yang lalu, papa tuh doain aku sesuatu yang gak biasa aku dengar. Tiba-tiba papa dalam kesakitan doanya bilang gini, Tuhan, jangan biarkan jangan biarkan dirinya merasa sendirian. Aku agak kaget waktu papa doa gitu. Gak pernah papa doa gitu sebelumnya. Tapi aku gak pernah kasih tahu kalau aku sebenarnya khawatir atau gimana, gak pernah. Tapi papa tuh ternyata peka banget. Papa ternyata tahu aku sangat rentan merasa sendirian kalau suatu saat dia pergi. Papa, makasih ya udah doain aku. Spesifik bagaimana aku akan khawatir kalau nantinya nggak ada lagi yang ngertiin aku. Tapi di situ juga momen dimana waktu papa doain aku seperti itu, aku tahu persis sebenarnya papa akan tinggalin aku selamanya. Tapi Pak,
seperti doa Papa kepada aku yang terakhir, aku selalu minta Roh Kudus sebagai roh penghibur. Eca percaya semua benih doa apapun yang Papa ucapkan, imankan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Lakukan untuk hidup aku, dan lakukan untuk hidup aku, Caleb dan Mama. Papa hanya menyelesaikan tugas Papa di bumi. Tapi tugas Tuhan belum selesai, Pak. Khususnya untuk masa depan aku dan Caleb, dan untuk kesembuhan Mama. Mama sayang, sembuh ya, Ma. Kalau bisa jangan buru-buru reuni dengan Papa, karena aku masih butuh Mama. Papa, Eca akan beri yang terbaik untuk merawat Mama seperti layaknya teladan Papa. Aku sama Caleb juga pasti akan akur terus kok. Kami akan setiap hari tetap saat teduh, menggantungkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Kristus, dan iman kami tidak akan goyah. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih semuanya.